Oke guys, welcome back to my channel Sandek 45. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita dari Battlefield The Heaven Season 5 episode ke-168. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Di episode sebelumnya, kita melihat Xiaoyan yang berjuang untuk membantu Jian yang sedang menghadapi 3 Raja Naga sendirian. Hal itu membuat Jian sedikit kewalahan, bahkan Jian terluka. Namun beruntung Xiaoyan datang tepat waktu. Hingga pertarungan Xiaoyan melawan 3 Raja Naga tak terhindarkan. Hal ini dilakukan Xiaoyan agar Jian bisa memulihkan kekuatannya kembali. Sampai di satu momen Xiaoyan harus mengeluarkan teratai amarah Budanya. Cerita pun berlanjut. Teratai amarah Buddha mengguncang Pulau Naga Timur, membuat semua orang harus membentuk perisai pelindung. Terlihat Raja Naga Utara ditekan dengan ledakan teratai amarah Buddha, bahkan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Menyadari jika Xiaoyan tidak bisa diremehkan, 3 Raja Naga pun melakukan serangan kuat bersama-sama, membuat Xiaoyan harus berusaha keras untuk menghindari serangan dari 3 Raja Naga yang membombardir Xiaoyan terus-menerus. Xiaoyan yang terdesak sekali lagi memadatkan 4 api surgawi di kedua tangannya, lalu menciptakan perisai Bodhisattva yang langsung menahan serangan dari ketiga Raja Naga. Setelah serangan itu bersentuhan dengan perisai Bodhisattva, membuat serangan dari 3 Raja Naga lenyap seperti ditelan bumi. Hal ini jelas membuat Raja Naga Utara terkejut bukan kepalang. Bahkan dia bertanya-tanya, teknik apa yang digunakan Xiaoyan? Bagaimana teknik Xiaoyan bisa menahan serangan mereka dengan mudah? Dengan amarah yang sudah memuncak, 3 Raja Naga kembali menyerang perisai Xiaoyan bertubi-tubi. Namun justru serangan mereka menghantam diri mereka sendiri, membuat mereka hanya bisa mengerang menahan sakit dan merasa malu. Bahkan darah mengalir di sudut mulut mereka bertiga. Merasa dipermalukan, ketiga Raja Naga itu berteriak dengan niat membunuh yang berapi-api. Mereka meraung ke arah Xiaoyan karena ketidakberdayaan mereka menghadapi Xiaoyan. Namun tidak bisa dipungkiri, menghadapi 3 Raja Naga yang semuanya berada di tingkat doseng bintang 3 puncak bukan perkara mudah. Membuat Xiaoyan terluka, bahkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun tidak ingin menyerah, Xiaoyan memukul dadanya dan meledakkan tubuh kaca kingkong, lalu meraung menggunakan skill penghancur musim semi kuning. Meski hal ini membuat Xiaoyan kembali meludahkan darah, namun skill ini membuat 3 Raja Naga sekali lagi ditekan, bahkan kembali meludahkan darah sekali lagi. Sambil bertanya-tanya, bagaimana mungkin serangan Xiaoyan yang berada di ranah doseng bintang 1 bisa menekan mereka bersama-sama seperti ini? Tiba-tiba Raja Naga Utara menerobos dari bentuk naga yang melesat ke arah Xiaoyan, sambil memadatkan doki di tangannya dan memukul tubuh kaca kingkong hingga hancur. Bahkan pukulannya langsung menghantam dada Xiaoyan, membuat darah menyembur dari mulutnya. Namun hal yang tak terduga
ternyata Xiaoyan telah menciptakan teratai amarah Buddha sambil berkata kepada Raja Naga Utara, "Menurutmu, kenapa aku tidak menghindar dari seranganmu?" Dari jarak yang sangat dekat, teratai amarah Buddha diledakkan tepat di wajah Raja Naga Utara, membuat Raja Naga Utara berteriak dengan rasa takut yang luar biasa. Namun apa daya, semua telah terlambat. Xiaoyan telah meledakkan teratai amarah Buddha hingga menimbulkan ledakan yang membuat semua orang harus berhenti sejenak hanya untuk melihat apa yang telah terjadi. Yao Ming yang tahu jika ledakan itu diciptakan oleh Xiaoyan membuat dia berteriak dengan khawatir, memanggil nama Xiaoyan. Bahkan kita melihat jika Xiaoyan tergantung di udara dengan keadaan terluka parah. Kedua Raja Naga yang tersisa yang melihat jika Xiaoyan sedang dalam keadaan tak berdaya, membuat mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengakhiri Xiaoyan. Kedua Raja Naga itu kembali meledakkan dokinya dan berencana menghabisi Xiaoyan. Namun tiba-tiba jantung Xiaoyan berdetak keras, tubuhnya kembali pulih dengan cepat. Bahkan Xiaoyan sendiri heran, kenapa tubuhnya dan kekuatannya bisa kembali pulih, bahkan lebih kuat daripada kondisi terbaiknya. Saat Raja Naga Selatan akan menyerang Xiaoyan, Raja Naga Barat berteriak memperingatkan Raja Naga Selatan untuk berhati-hati. Cakar tajam Raja Naga Selatan siap menghantam tubuh Xiaoyan. Namun saat itu Jian telah kembali pulih dan langsung menegaskan jika dia sebagai Kaisar Naga akan memenjarakan siapapun yang berani menyentuh Xiaoyan. Di sini Xiaoyan berkata, jika sedikit saja Jian terlambat, mungkin dia sudah kalah. Jian pun berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah mengulur waktu untuk dirinya dan meminta sisanya untuk diserahkan kepada dirinya. Kehadiran Jian membuat semua Raja Naga terkejut karena saat ini Jian membawa pedang pembunuh naga. Bahkan mereka hanya bisa membuka mulut, merasa jika apa yang mereka lihat sesuatu mustahil, seperti pedang pembunuh naga yang dikenal sebagai skill Dauki terkuat dari suku naga Fuit kuno mereka. Terlihat Jian mengangkat pedang pembunuh naga yang memancarkan cahaya emas, lalu berkata, jika sekarang waktunya untuk penghakiman. Jian pun menebaskan pedang pembunuh naga, membuat armor naga hancur dengan mudah di bawah penindasan pedang pembunuh naga. Bahkan dengan satu ayunan, cahaya emas memancar ke semua pulau, membuat bala pasukan berkhianat tertekan dan tertunduk. Yao Ming dan beberapa orang lainnya hanya bisa bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi. Namun di sudut lain, Hai King justru tersenyum karena menyadari jika itu adalah skill Dauki terkuat dari suku naga Fuit kuno yang berasal dari pedang pembunuh naga. Diperlihatkan para tetua dari Pulau Naga Timur sangat senang melihat pencapaian Jian karena hal ini bisa mengakhiri pertarungan internal mereka. Semua orang dari suku naga menunduk patuh karena bagaimanapun mereka semua sadar untuk melawan pedang pembunuh naga adalah sesuatu yang mustahil. Namun beberapa orang yang masih nekat melawan membuat Jian kembali mengangkat pedang dan menebas pengkhianat tanpa belas kasih. Namun di sudut lain, Raja Naga Barat berteriak jika ini belum berakhir, karena bukan Jian saja
yang memiliki skill dari darah kerajaan, karena dia juga memilikinya. Saat Raja Naga Barat berteriak keras, memancarkan doki berwarna emas, dan menciptakan sebuah lonceng naga yang agung berdiri tegak di sana. Namun hal ini belum cukup untuk menghadapi pedang pembunuh naga yang berada di tangan Jian. Lonceng naga itu hancur berkeping-keping setelah menerima satu tebasan dari pedang naga, membuat mereka yang masih melawan terlempar keras, bahkan memuntahkan darah dari mulutnya, dan hanya bisa mengerang menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu Jian berkata, jika pemberontak seperti mereka tidak layak melawan kekuatan Kaisar Naga. Lalu Jian pun sekali lagi menebaskan pedang pembunuh naga, membuat semua Raja Naga benar-benar merasa terancam. Bahkan mereka saling lirik dan berencana untuk melarikan diri. Di sini Raja Naga Utara mencoba mengalihkan Jian dengan serangannya, lalu dengan cepat membawa teman-temannya melarikan diri ke jalur teleportasi yang sudah mereka siapkan. Sedikit lagi serangan Jian mengenai mereka. Namun sayang, 3 Raja Naga yang berkhianat itu berhasil lolos. Beberapa saat kemudian terlihat jika Pulau Naga Timur dalam keadaan porak-poranda, dan beberapa orang yang berkhianat telah ditahan. Bahkan mereka tidak lagi memberikan perlawanan. Semua teman-teman Jian berteriak bahagia menyerukan kemenangan Jian. Di sisi lain terlihat di sana Xiaoyan tersenyum bahagia saat melihat Jian yang masih menggantung di udara dengan agung. Namun setelah Xiaoyan memperhatikan Jian, dia menyadari, bahkan bertanya-tanya, apakah Jian membakar energi kehidupannya untuk membangkitkan pedang pembunuh naga. Beberapa saat kemudian, pedang pembunuh naga hancur dan menghilang. Xiaoyan yang tahu dengan apa yang telah Jian korbankan, membuat kebahagiaan atas kemenangannya menjadi sedih. Namun Xiaoyan tersenyum saat dia ingat dengan Jian yang dulu sebagai gadis kecil yang selalu memintanya untuk membuatkan pil. Setelah itu Xiaoyan lemas karena kelelahan, lalu dia berlahan pingsan di depan para teman-temannya. Di sini semua teman-temannya memanggil-manggil Xiaoyan dengan perasaan khawatir. Beberapa hari berlalu, terlihat Pulau Naga Timur berangsur-angsur baik karena semua orang telah bekerja sama untuk berbenah dan membangun kembali bangunan-bangunan yang telah rusak yang disebabkan pertarungan internal mereka. Di tempat lain terlihat para tetua sedang berkumpul sambil menikmati hidangan yang istimewa. Para tetua berkata, jika Xiaoyan mengalami luka yang sangat serius, dan berkat bantuannya mereka bisa memenangkan pertarungan tersebut. Karena jika tidak, maka korban pasti tidak terhindarkan. Para tetua sangat merasa bersyukur atas bantuan yang telah Xiaoyan berikan. Bahkan mereka mencatat apa saja yang telah Xiaoyan lakukan untuk mereka, yaitu membantu kelompok hacking yang dijebak, memukul mundur suku Ponik Iblis Surga yang akan membantu pemberontak, mengajak suku Piton 9 Tanah bergabung, bahkan mengulur waktu untuk Kaisar Naga dan melawan 3 Raja Naga sendirian. Di sudut lain Jian menikmati hidangan yang lezat karena dia merasa sangat lapar setelah melalui pertarungan yang panjang. Dan beberapa saat kemudian kita dibawa ke sebuah bangunan tua. Di sana terlihat jika Xiaoyan sedang berendam memulihkan dirinya.
Dan beberapa saat kemudian Xiaoyan meraung, menahan rasa sakit karena tiba-tiba energi besar bergejolak di jantungnya, membuat Xiaoyan mengingat beberapa ingatan saat dia merasakan hal yang sama. Bahkan Xiaoyan mengingat waktu dia bertemu dengan leluhur Xiao Xuan dan Sun Er. Setelah mengingat itu, Xiaoyan menyadari jika ini dikarenakan 3 garis keturunan yang agung akan bergabung menjadi satu dalam dirinya: klan Xiao, klan Gu, dan klan Naga Ponik. Sekali lagi Xiaoyan meraung, menahan ledakan demi ledakan energi. Lalu dia meledakkan energi besar itu ke langit, membuat semua orang bisa melihatnya dan tahu jika itu adalah Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan yang telah dipenuhi kekuatan besar dan agung meluncur ke langit seperti petir raksasa. Saat itu selesai, Xiaoyan bertanya-tanya, kekuatan apa ini? Dengan rasa penasaran, Xiaoyan melambaikan tangannya dengan energi yang padat, lalu menyadari jika dia sekarang telah menerobos ke ranah Doseng bintang 2. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu di episode ke-169. Tapi sebelum itu, izinkan admin untuk meminta maaf kepada kalian teman-teman, karena terlalu telat dalam mengupload video-video kita. Nah, jadi sebenarnya admin itu dalam bulan ini ada sebuah kegiatan turnamen di desa Mimin. Mau tidak mau, karena Mimin ditunjuk sebagai panitia, juga akhirnya membantu panitia untuk melancarkan turnamen di desa Mimin ya teman-teman. Oke guys, bye bye.